Jadi kemarin lu mau nanya apa Riz? Sudah puas sama hidup kita apa belum? Gimana coba? Sebelum umur 30. Kali ini pertanyaannya simpel aja, Bos. Yarhamukallah. Dia enggak alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini neraka wahil. Nauzubillah. Nauzubillah. Dia enggak nauzubillah. Nauzubillah. Kayak gimana? Pertanyaannya simpel aja kali ini, Bos. Sebelum umur 30 nih. Halo, belum tahu lu, dia tuh umur 25 lu ya? Gua umur 25. Oke. Sebelum umur 30 yang gua penasaran dari orang-orang umur 30. Apakah hidup lu udah puas? Karena kalau gua nih di umur 20-an tuh hidup tuh kayak balapan, Bos. Jadi kayak wah ayo kejar kerja kayak gitu. Gua harus cari apa nih opportunity baru buat duit tambahan, gua harus cari apa. Umur 20-an yang gua rasain kayak gitu ya. Nah, gua penasaran rasa ini sampai kapan. Makanya gua penasaran nih, ada dua perspektif kan, ada dua orang yang umur 30. Kalau sama berarti jawabannya ya lumayan valid. Kalau beda berarti masih tergantung orangnya. Kita mau nanya dulu sebenarnya. Dua kalau lu dulu dah yang umur 20-an ya. Oke. Emang hidup lu ini rasanya kayak gimana? Yang pertama yang lu bilang rush banget. Nah yang kedua, emang lu kebayangnya hidup yang menurut lu sudah puas di umur 30 tuh seperti apa di bayangan lo? Gitu. Oke, karena gua ini ya, alhamdulillah gua sekarang hidup gua itu sebenarnya udah yang gua pingin. Hidup gua sekarang udah yang gua pingin waktu gua kuliah, waktu gua fresh graduate, awal kerja, itu gua pingin hidup seperti apa, itu hidup yang sekarang. Tapi ternyata ketika achieve di hidup yang sekarang, ternyata gua mau more lagi gitu loh. Hidup sekarang coba jelasin dulu. Apa? Gak usah kasih duitnya, tapi bayangannya biar audiens tuh tahu hidup lu sekarang tuh seperti apa gitu. Oke. Gua kerja udah bebas. Pertama bangun dulu. Bangun. Gua bangun tidur siang tapi jangan ditiru nih. Gua bangun tidur sekitar jam 10. Ya kan? Siangan gua, Koris. Oh iya, siangan lu, siap. Jadi mau siang-siangan tidur. Gua bangun tidur sekitar jam 10. Udah gak harus, kerja tuh gak harus kayak dulu awal-awal baru lulus. Bangunnya bener-bener berangkat waktu orang ngantor, macet-macetan. Itu udah enggak. Jadi gua udah bebas lah secara waktu. Nah jam kerja bener-bener fleksibel. Kadang-kadang sehari gua kerja cuma 2 jam, sejam, tergantung workload aja, dan itu dikit banget jam kerja gua. Yang gua harus kerja ya, yang gua harus di kantor, terus gua harus kerja tuh sekitar sehari tuh 2 jam sampai 4 jam lah. Itu 4 jam udah banyak. Nah, terus secara kebebasan jalan-jalan, ya alhamdulillah gua sekarang udah bisa jalan-jalan gitu loh. Kemarin sempat ke Eropa lah ya. Iya, sempat ke Eropa. Berapa hari total? 3 minggu sampai 4 minggu. 25 hari. Jadi untuk tempat gue juga udah freedom. Ya. Ini benar-benar hidup yang gue pingin waktu gue kuliah gitu loh. Gue ngelihat dulu waktu gue kuliah ya, gue ngelihat orang kerja tuh anjing berangkat pagi pulang sore kayak nggak punya hidup. Terus hidupnya tuh stuck. Ketika lu di kantor ya kan, hidup lu tuh stuck gitu loh. Kayak lu udah tahu, oke, tahun depan gua naik gaji atau mungkin lu dipecat. Gapnya tuh lu udah tahu. Nah di hidup gua sekarang ini udah seru, udah challenging. Soalnya gua nggak tahu gapnya. Mungkin dari itu kenapa gua pingin, gua harus buka keran lagi, gua harus buka sumber keran lagi. Kondisi hidup gua kayak gitu ya. Jadi dari tempat dari gua kerja udah alhamdulillah udah nyaman. Lu ke kantor dekat, ke kantor udah deket, gak perlu mandi. Jalan-jalan udah terserah gitu kan. Yang penting gua pekerjaan gua ada tanggung jawab, kelar semua. Tapi tempat itu udah terserah, mau gua sebulan di Belanda kayak gitu, itu udah bebas gitu loh. Itu kondisi gua sekarang. Nah kalau hidup yang lu bayangin ideal umur 30 tuh kayak gimana? Yang bayangan anak 20-an gitu. Bayangan anak 20-an. Sebenarnya pasti idealnya tuh
beda-beda. Anjing kalau gua ngomong ideal di sini gua diserang nih bangsa. Pasti beda-beda. Tapi gua tuh pingin ya, ini biar semua mungkin ngerasain sama ya. Gua tuh pingin ketika gua umur 30-an itu at least income gua tuh bisa 5x atau 10x dari sekarang. Nah, itu yang gua kejar. Gitu. Nah, gua tuh juga bingung apakah ini rasa karena gua umur 20-an atau semua orang punya rasa yang sama. Oke. Gitu loh. Jadi lu udah hidup sesuai dengan yang lu mau apa belum? Gua sama kayak Aris. Jadi Aris duduk sini aja yang 30. Gua udah, ya ini yang gua dambakan ketika umur 20-an, Riz. Oke. Sesuai waktu lu umur 20-an. Ya. Oke. Karena kan historinya seperti di episode-episode sebelumnya, 20-an kan gua rat race ya. Gua budak korporat. Ya. Oke. Tapi itu nggak disesali. Itu justru jadi jadi motivasi sama jadi acuan. Kalau gua nggak jadi budak korporat, gua nggak ada pemikiran untuk punya etos kerja, kalau orang bilang, sama work ethic sebesar sekarang. Oke. Gitu. Nah, di 20-an gue justru pemikirannya nggak semaju Aris sih sebenarnya. Gue ya 20-an tuh di umur Aris kan sekarang 25 udah anak 1 ya, udah menikah. Gue kan kagak dulu, bos. Ngapain dulu 25? Udah ganti cewek. Iya. Bahasa yang tidak layak disebutkan. ya itulah. Itu 25 tuh gue masih belum mikir sampai gue 30 mau ngapain, 40 mau ngapain. Gue titik bener-bener maturity atau kedewasaan melonjak naik itu ketika menikah. Oke. Gue abis menikah ya, anjing gue udah nikah, anak orang gue ngasih makan apa ya? Wah, abis menikah gue masih makan dari duit bunga riba, bos. Rasanya gimana? Wah, nggak, cepet hilang. Cepet hilang. Fix ya, duit riba tuh cepet hilang. Cepet hilang. Cepet hilang. Bisa jadi potongan nih. Equity gue paling gede dari jualan. Dari jualan gue sendiri. Nah, terus 8 tahun gue kerja ngapain aja gitu loh. Kalau orang bilang, wah goblok lu gak bisa nyimpen duit. Iya, satu. Yang kedua, alasan keduanya adalah duit riba, bos. Lu dapat komisi dari kredit party gitu kan, hilang dong. Sekarang udah enggak. Oke. Nah, jadi disclaimer dulu. Disclaimer sekarang udah enggak. Udah enggak ya guys ya. Jadi di umur 25 Aris sudah punya pemikiran seperti itu, sangat bagus. Dan yang Aris bilang yang diidolakan hidup yang seperti sekarang itu keinginan Aris yang dulu, yaitu yang gue pengen ketika gue umur 28 sebenarnya. Dan gue dapetannya di usia 30-an ke atas, 31. Itu Riz. Enggak. 5 tahun lalu 2020 berarti ya 29-an lah gue dapatnya. Gue nikah kan umur 26. Ya. Gitu. Jadi apakah masih kayak orang yang pengen ngejar di umur 30-an? Jawabannya hasratnya masih, Riz. Oke. Hasratnya masih sama. Oke. Tapi lu 30-an akan sering sakit tenggorokan kayak gue. Anak gue juga sering sakit tenggorokan. Gak ada hubungannya umur 30. Hasrat sama, Riz. Hasrat sama. Coba lo bisa sering sakit tenggorokan. Jadi gini ya, kalau kita bicara masalah hasrat itu berhubungan sama mindset. Oke. Ya, berhubungan sama mindset, berhubungan sama circle, berhubungan sama bagaimana lu dididik dari kecil, itu ada hubungannya. Oke. Ya kan? Kalau sakit-sakitan umur. Ya, sakit-sakitan umur ya. Tapi kalau hasrat itu dari lingkungan lu lah, intinya gitu. MBTI gue nggak tahu berpengaruh atau enggak. Ngaruh ya. Jadi intinya kalau hasrat itu dari lingkungan, yes itu berpengaruh. Kalau lingkungan lu memang berhasrat untuk gain money, ya lu akan gain money. Tapi kalau lingkungan lu isinya plonga-plongo, terus ngopi mulu tiap malam, Mobile Legend. Gue pernah di lingkungan yang seperti itu. Gitu ya. Gue pernah di lingkungan seperti itu. Gue pernah nyemplung sebulan gak pulang dari rumah di lingkungan yang seperti itu. Ya lu akan di situ terus gitu loh. Masalahnya.
it's true. Jadi bukan masalah lu 20-an lu udah di level ini, hasad lu yang menggebu-gebu karena lingkungan lu juga kita-kita gitu kan. Gitu. Dan yang hebat itu adalah kalau ada anak-anak 20-an yang terjebak dalam circle seperti itu dan lu mau maju dan teman-teman lu nggak bisa diajak maju, waktunya lu keluar dari circle itu. Benar nggak statement gue? Benar. Itu. Tadi circle lu ada yang salah sama circle lu wajib keluar, lu cari circle yang memang mau maju. Bagus itu, gak ada yang salah. Gitu. Hasad gue sama bos, gue masih belajar Degen nih, masuk Vina gitu kan. Sirce. Emang Degen ada pelajarannya. Intinya share CA F ya. Ini gurunya kan. Berarti Firdi jawabannya hasratnya masih sama, Bos. Hasratnya masih sama. Sekarang kita tanya Ogut muda yang cuma hidupnya sekali. kata lu udah kelar ya. Yang hidupnya menurut gua Udah nggak kelar. tahu. Enggak, yang gue bingung kenapa waktu itu kita ngobrol kok hidup gue udah kelar yang lo lihat gitu. Oke. Apa dasarnya? Lu tanya. Lo nanya, gue nanya ke lo. Oke, karena kalau gua lihat ya di titik lu, di posisi lu sekarang itu dengan network yang lu punya, network. Berapa? Network gue cuma 1 miliar. Anjing, gua bohong anjing. Dengan network yang lu punya, ya kan? Itu lu tuh bisa sebenarnya tuh bisa gain more gitu loh. Kayak lu bisa apalah, apalagi lu teman-teman lu kan banyak, ya kan? Dan itu teman-teman yang powerful menurut gua gitu loh. Opportunity itu pasti bisa banyak kebuka kalau lu lebih ini lagi. Tapi yang gua lihat kayaknya hidup lu tuh anteng nyaman gitu loh, Bos. Jadi kayak tiap hari tuh gua lihat kayak kayak hidupnya kayak udah kelar. Makanya gua ini bukan apa ya, gua perkiraan mati, kan? bukan anjing. Lo doain gue mati. Kayak Lo mau beli saham gue gak di Amartya? Gue jual deh kan. Harus nyuruh gue mati bro. Kayaknya kok di umur 30 yang gua lihat kan umurnya. Kalau di sini kan sebelum umur 30, Bos. Yang gua lihat kan apa kalau umur 30 itu emang hasrat waktu mudanya emang kayak udah makin dewasa atau ini cuma hasrat kekanak-kanakan gua, itu kan yang gua pertanyakan di sini gitu loh. Apa gua kayak aduh gua harus ini, apakah itu kekanak-kanakan yang nanti ketika umur 30 itu semua juga alah bos, hidup tuh gini, yang bener tuh gini. Nah itu mungkin yang gua cari, jawaban yang gua cari. Yang gua rasain sih waktu umur 30 tuh kenapa gue cukup milih-milih opportunity yang datang ke gue, gak gue ambil semua ya. Iya. Pertama, gue kalau misalnya lu bilang hidup udah kelar, ya kalau di sosmed sih kita malu ya sama Timothy, sama Kakak, sama Hengki, sama lain-lain. Mereka kan duitnya jauh lebih banyak ya, jauh lebih banyak dari gue gitu. Tapi gue ngerasa gue udah nggak ada kekurangan, alhamdulillah banget. Gitu loh. Kayak kalau mau makan habis 1 juta, habis 500.000 gitu, gak bikin gue mikir gitu. Paling gue mikirnya kayak worth it gak makan dengan rasa seperti ini, gue bayar segini gitu. Itu gue masih. Contoh kayak kalau di restoran gue kan paling pantang beli es teh tawar kan. Es teh tawar harga 17.000, gak ada fair value es teh tawar tuh 4.000 sampai 5.000 maksimal gitu kan. Kalau gitu masih mikir. Cuman gua ngerasa apapun yang gua impikan dulu tuh udah dapet. Kebetulan mimpi gua gak setinggi orang-orang. Gua kalau contoh Timothy lah kan sekarang kan orang-orang ngelihat Timothy kan ya. Semua mata lagi ke dia. Even dia aja bilang di podcast Deddy Corbuzier dia udah dapetin semua dream car-nya dia tuh. Yes. Nah gua gak punya dream car. Sama sekali gua gak punya dream car, sumpah. Gua naik Kijang LGX juga selama itu kagak error radiator, gue nggak ribet ganti master rem dan lain-lain, gue aman-aman aja gitu loh. Satu gue desire gue tuh nggak terlalu tinggi, Riz. Nah sama kedua gue nggak gengsian orangnya. Gue nggak peduli orang mau ngomong apa, mau gue gembel, bodo amat. Yang penting
Cold wallet lo ada berapa bro? Gitu sih. Jadi kan angan-angan itu kan sama dengan gap antara keinginan versus realita. Yes, benar. Right? Benar. Hidup lu akan merasa tidak puas jika masih ada gap yang terlalu jauh dari angan-angan lo. Iya. Nah, kan pertanyaannya tinggal angan-angannya seberapa, realitanya seberapa. Yes. Angan-angan gue tuh nggak sampai galaksi gitu loh. Nggak sampai macem-macem gitu loh. Gue tuh dari dulu pengen kaya itu cuman gue nggak mau diganggu aja sama orang lain atau keadaan gitu. Nah kalau misalnya untuk lu nggak diganggu kan lu harus punya certain amount of safety net gitu. Yes. Jadi gue ngerasa hidup gue sudah cukup puas. Apa yang gue mau udah dapet. Dan kebetulan juga gue nggak banyak mau, selera gue nggak banyak mau, nggak tinggi, nggak mahal lah selera gue. Tapi ada beberapa yang nggak gue dapet dan gue belum wujudkan, gue mampu. Tapi menurut gue nggak worth it sih. Contohnya yang gue bilang kayak gue pengen ada supir plus mobil Alphard gitu. Lah kerjaan gue cuman 2 menit dari rumah kantor gue. Yeah. Gue jarang ke Jakarta. Buat apa gitu loh. Yeah. Ya mungkin orang bilang gue belum sekaya itu makanya bisa buang duit kayak gitu. Ya mungkin. Tapi gue ngeliatnya kayak ya gak terlalu butuh-butuh amat gitu loh. Itu yang pertama tentang ya hidup gue menurut gue sudah kelar kalau dengan standar selera gue ya. Terus kalau misalnya ternyata hasrat itu hasratnya masih sama Riz. Bener kata Fili. Karena gue ngelihat game money ini tuh kayak main game. Yes. Jadi contoh kayak let's say ya kalau permainan boxing gitu. Timothy itu udah juara nasional let's say. Iya. Gue tuh masih juara RT. Apakah gue mau nanjak lagi ke nasional? Belum tentu. Gue gak terlalu mau. Tapi saat gue sudah menang kompetisi RT, apakah gue berhenti latihan? Okay. Jawabannya enggak. Jadi karena gue suka gamenya ini gitu. Mungkin kalau gue sukanya yang lain, gue sukanya traveling, mungkin gue bakalan ya udah gue segini-segini aja. Tapi gue banyak traveling, cari experience ke luar gitu. Dan yang gue lihat karena gue udah cukup sekarang ya gue tinggal ngebantu orang-orang di sekeliling gue biar mimpinya tercapai, terutama di mimpi finansial gitu. Ada beberapa alasan kenapa gue pengen bantu Firdi, bantu lu, bantu Diva dan lain-lain tuh kayak Dio gitu-gitu kan, naik secara finansial. Karena kan gue cocok ya sama kalian bergaulnya, kita bisa cari duit bareng, tolol-tololan juga bareng, bercandaannya juga blow on gitu kan. Blow on yang ngadepnya Firdi, blow on. Gue ngadepnya gak Firdi loh. Ngadep Dio gue. Gue pengen kalian tuh punya duit, jadi kalau diajakin kemana-mana tuh nggak ada yang ketinggalan karena aduh gue lagi nggak ada duit nih, aduh nggak ada duit nih. Jadi mainnya jadi enak gitu loh. Okay. Kayak ayo udah makan sana, ayo gas ada terus duitnya gitu loh. Kalau yang lu bilang sih apa? Kayak gue tuh storyline udah kelar, tinggal nyelesain side quest. Side quest. Nah makanya kenapa gue nggak ambil opportunity semuanya, karena kan side quest bisa milih ya. Yeah. Side questnya tuh jadi kayak oh ini seru nih. Kayak kalau main GTA kan gue biasanya ngambil side quest yang balapan jalanan. Atau yang ada misi membunuh siapa assassin gitu kan. Cuman kalau yang kayak cuman nganterin ke airport gitu kan mager gitu. Gue lebih ke situ sih. Okay. Kalau hasratnya lebih ke hasrat main game lah. Hasrat main, iya paham gue. Dan seru main gamenya bareng. Ini kan kayak kita bikin akademi marketer dan perusahaan-perusahaan yang ya keran-keran lain kan kayak main bareng. Iya. Kayak multiplayer gitu loh. Yes. Gitu, jadi ya kenapa gue gak push gila-gilaan opportunity bisa deket ke orang politik, bisa deket ke orang-orang kaya kayak yang gue pikir gue gak pengen-pengen amat uang yang mereka dapat kayak gitu. Power yang mereka dapat gak terlalu pengen sih gue. Dan gue sadar kalau misalnya makin banyak uang lu dan makin banyak power lu, makin banyak problem dalam hidup ya. Dan gue nggak tahu ini bisa berubah apa enggak gitu ya. Tapi yang gue lihat, gue lebih pengen freedom dibandingin power dan money sih. Memang freedom butuh duit, tapi
nggak sebutuh banyak itu, nggak butuh sebanyak itu untuk freedom, gitu loh. Kalau dari gue sih itu. Jadi gue tinggal side quest lah.